Kita akan coba. Pertama kita akan masukkan dulu untuk yang ini. Nah, udah hijau. Kalau misalkan kita masukkan, password tidak sama, dia menolak. Kita sekarang coba masukkan yang sama. Oke, dia baru confirm. Jadi kita sudah memiliki validasi ya. Kalau misalnya kita kirimkan, nah yang ini belum valid, dia harus diisi. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah playlist baru terkait dengan tips and tricks untuk front end ya. Karena kita sudah menyelesaikan beberapa playlist tutorial terkait dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, playlist ini dibuat berisi mengenai tips dan trik untuk membuat front end. Kayak misalkan kita membuat menu, kita membuat sidebar atau collapse bar dan lain-lain yang berhubungan dengan front end. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah validasi menggunakan JavaScript dan CSS ya. Kita akan buka terminal, kita akan masuk ke direktori saya dulu ya. Saya akan membuat direktori front end tips trik. Nah, nanti ini akan saya cantumkan link untuk latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Kita akan masuk ke salah apalah, nanti saya rename ya, tips and trick. Kemudian kita akan membuat directory 01 form validation. Kita akan masuk ke 01 form validation. Kita akan buka Visual Studio Code-nya, ketikkan code, nah kita buka. Ini terbuka, kita masih kosong ya. Ini kita minimize. Kita akan buat ini sebuah file index.html. Kemudian kita juga akan buat folder JS file script.js. Kita buat lagi ini folder CSS dan style.css. Jadi kita memiliki 3 buah file ya. Pertama, kita akan deklarasikan dulu untuk basic HTML-nya. Kita tambahkan di sini sebuah link untuk icon-nya, kita kosongkan. Kita akan hubungkan juga dengan CSS-nya. Kita akan ngambil folder CSS dan style.css. Kemudian kita akan hubungkan juga untuk file JavaScript-nya. Kita akan pilih folder JavaScript dan script.js. Ini sudah kita hubungkan semua. Nah, sekarang kita akan buat sebuah kontainer. Kita akan menggunakan emmet ya. Kontainer. Nah, kontainer ini di dalamnya kalau enggak kita bikin kontainer aja dulu ya. Kita bikin kontainer seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah form. Nah, form ini kita akan isi actionnya kosong ya, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan di sini ID-nya kita isi dengan sign up. Nah, kita akan kasih sign up, kemudian kita akan tambahkan di sini kelasnya form. Kemudian di dalamnya kita akan tambahkan sebuah heading 1. Ini untuk sign up. Nah, seperti ini ya. Untuk judulnya kita kasih sign up, kemudian kita tambahkan lagi sebuah kelas namanya form, fill. Nah, form fill ini di dalamnya kita akan memiliki label. Kita akan isi aja seperti ini ya. Labelnya kita akan isi dengan username. Kemudian ininya kita isi dengan username 2. Nah, ini kita turunkan aja ya.
Kita turunkan ke bawah, kemudian ini juga kita turunkan ke bawah. Kita akan buat sebuah input teks tipenya username, nah, untuk ID-nya. Kemudian name-nya juga kita isi dengan username. Kemudian kita akan tambahkan di sini autocomplete-nya off ya. Kita akan buat off seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan dulu untuk button. Nanti untuk yang lain-lainnya kita buat belakangan ya. Nah, kita akan buat dulu sebuah sama ya, form fill. Kita akan tutup div-nya, kemudian kita akan buat sebuah button input tipe button, value-nya adalah submit. Nah, seperti ini ya. Kalau nggak sign up ya. Nah, kita buat sign up, ini tipenya submit, tadi lupa saya. Kemudian kita akan kelasnya, kita akan tambahkan di sini kelasnya btn. Oke, sign up btn sudah, kita akan simpan. Ini sidebar-nya kita minimize ya, kita akan buka show preview-nya. Nah, ini masih berantakan seperti ini. Kita akan coba styling. Nah, pertama kita akan buat dulu variabel untuk root ya. Kita akan buat variabel pertama error color. Error. Nah, error color kita akan isi dengan misalkan DC 3545. Oke, ini warna merah untuk errornya ya. Kemudian kita akan buat untuk success color. Ini warna hijau. Kemudian kita akan buat error info. Nah, FFC107. Ini harusnya infonya kita kasih dengan FFC107. FFC107 untuk warna kuning ya. Oke, pertama kita akan buat marginnya dulu semuanya seperti ini. Kita kasih marginnya 0. Nah, biar dia di reset ya. Kemudian paddingnya juga kita kasih 0 supaya di reset. Kemudian box sizingnya kita buka border box. Oke, kita save. Ini belum terlalu kelihatan perubahannya ya. Nah, sekarang kita akan buat dia menjadi di tengah. Karena kita cuma punya satu, kita ambil langsung bodinya ya. Nah, kita akan buat font family-nya. Kemudian font size-nya kita akan kasih 16 pixel default-nya. Kemudian background color-nya kita akan ubah ini supaya gak terlalu putih ya. F4 putihnya nggak terlalu putih lah intinya gitu. Oke, kemudian kita akan kasih dia displaynya flag. Oke, kemudian flex directionnya kita akan pakai kolom. Nah, kemudian justify kontennya kita buat center supaya nanti ada di tengah ya. Kemudian legend itemnya kita buat juga center. Nah, jadi di tengah ya. Kemudian kita akan buat min height-nya. Kita akan buat 100% ke atas. Nah, biar dia jadi di tengah-tengah ya seperti ini. Kita akan buat di sini marginnya 0. Oke, ini dia sudah berada di tengah, tinggal kita sekarang posisikan. Nah, tadi kita memiliki yang namanya kontainer. Nah, kontainernya mau kita styling juga. Nah, kontainernya kita akan kasih background colornya dengan warna putih. Ini ya, supaya ada perbedaan. Kemudian kita kasih
paddingnya 1 IM. Oke, supaya ada jarak ya. Kemudian kita akan buat border radius supaya ada round ya. Border radiusnya kita kasih 5 pixel supaya pojoknya ada rounded ya. Oke, nah, apa-apa lah 4 pixel juga. Kemudian kita akan buat sebuah shadow. Kita akan tambahkan box shadow 0, kemudian 2 pixel, kemudian 5 pixel. Kita buat RGB alpha ya. Kita akan kasih 0, kita kasih tab lagi 0, kita kasih tab lagi 0, kemudian kita kasih transparansinya 0,3. Oke ya, lihat sudah mulai ya, kelihatan tuh halamannya. Kemudian kita kasih di sini widthnya 400 pixel. Nah, biar dia lebar ya. Oke. Kita juga tadi memiliki form ya. Ini kelasnya form. Kita akan styling juga untuk formnya. Kita akan styling untuk form. Kita akan tambahkan di sini paddingnya 10 pixel, kemudian 20 pixel. Nah, untuk formnya biar ada jarak. Nah, kita akan styling untuk headingnya. Nah, kita tinggal ambil, kemudian ini H1. Nah, di sini kita akan kasih font size-nya supaya besar. Kita kasih 1,5 IM. Nah, ini agak besar ya. Kemudian kita akan tambahkan text alignment-nya center supaya dia ada di tengah-tengah. Kemudian kita akan kasih dia margin bottom dari inputnya ya, kita kasih 20 pixel dah. Nah, supaya dia sign up-nya ada jarak ya. Oke, kemudian kita memiliki kelas namanya from fill. Nah, ini ya. Nah, ini kita akan styling juga from fill-nya. Nah, kita akan ambil, kemudian kita tinggal tambahkan di sini dot from fill. Nah, kita kasih margin bottomnya 5 pixel, margin bottomnya 5 pixel supaya ada jaraknya ya dengan yang selanjutnya. Nah, kita memiliki beberapa item di dalamnya ya. Ada labelnya kita kasih styling juga. Nah, kita kasih displaynya block, oke, supaya dia terurut ya. Kemudian kita akan kasih dia untuk warna tulisannya tidak terlalu gelap tapi tidak terlalu terang juga biar enak dipandang ya. Kita kasih 7. Kemudian kita kasih margin bottom, kita kasih 5 supaya jaraknya sama ya dengan yang sebelumnya. Kita kasih 5 pixel. Oke, kita styling juga untuk form inputnya. Kita akan ambil lagi, kemudian di sini tinggal tambahkan input. Nah, kita akan kasih juga kita akan kasih di sini border. Nah, kita kasih solid 2 pixel. Kita akan kasih di sini F0 F0 F0. Tuh. Agak ini ya. Bordernya agak terlalu kelihatan supaya ketika nanti kita error gampang ya. Kemudian kita kasih border radius supaya agak rounded mirip bootstrap ya. Kita kasih 3 pixel. Oh, banyak kan ya. Kita kasih 3 pixel. Nah, kita save. Kemudian kita kasih supaya agak besar inputannya, itu kan terlalu kecil. Kita kasih paddingnya 10 pixel. Nah, ini membesar ya. Nah, kasih padding 10 pixel, kita kasih margin bottomnya sama ya, 5 supaya konsisten kita ya, 5 pixel seperti ini. Kemudian kita tambahkan font size nya supaya lebih besar.
kita kasih 14 pixel. Kemudian kita tambahkan di sini displaynya blok. Displaynya blok. Kemudian kita akan buat width-nya 100%. Nah, lebih bagus ya, username sudah kelihatan. Nah, kita akan tambahkan ketika dia fokus, maka harus ada kayak reaksi ya. Nah, kita akan ambil lagi, kemudian kita akan ambil inputnya, kemudian kita akan panggil fokusnya none. Nah, ketika ada fokus, maka outline-nya jadi none. Nah, kita akan tambahkan lagi ketika terjadi error. Nah, ketika terjadi error berarti kita akan ambil from fill. Kemudian di sini ada error. Nah, error di sini maka inputnya ini akan kita ubah ya untuk border colornya. Border colornya kita akan kasih, tadi kita sudah memiliki sebuah variabel ya. Kita akan kasih error color karena ini kita from fill error. Oke. Kemudian kita juga akan membuat sebuah from field untuk sukses. Nah, kita ambil input untuk sukses. Kemudian kalau ada sukses error, oh ini error sukses. Nah, satu lagi untuk small, bukan label ya. Small, kita ada smallnya nggak tadi? Kayaknya kelewat ya. Nah, kita belum ada smallnya. Harusnya ini ada small. Nah, ini nih. Terus ada smallnya. Kemudian kita akan kasih lagi untuk from field small. Nah, kita akan kasih ini color error color ya. Oke, ini untuk ketika terjadi error nanti kita akan pakai ini. Kemudian kita memiliki kelas btn untuk styling buttonnya ya. Kita akan kasih width-nya 100%. Nah, kemudian kita akan kasih paddingnya 3 pixel. Kalau 3% aja ya. Oke, kemudian kita kasih background colornya ini mirip bootstrap. Kita kasih 007B FF. Nah, supaya agak-agak mirip bootstrap ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan border bottomnya. Border bottom 2 pixel. Kita tambahkan solid. Kita akan kasih warnanya 007B FF. Oh, ini sama background colornya. Ini background kita kasih jangan yang sama ya, yang agak tua. Ini 007B FF. Sama aja lah. Oke. Sekarang kita akan tambahkan border top style-nya non. Top style-nya non. Kemudian border lap style-nya non juga. Lap style-nya non. Ini kok B border. Oke, kita tambahkan juga border right
stylenya juga none. Oke, kita kasih warna tulisannya putih, kita tambahkan di sini color FFF ini untuk tulisannya, kemudian kita kasih teks transform uppercase. Kita kasih transformnya uppercase tuh supaya dia tulisannya jadi huruf besar ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan untuk btn hovernya, klik 2 hover. Nah, ketika di hover kita kasih background colornya, ini kursornya pointer, kemudian ini backgroundnya kita akan kasih 006 9 9 agak gelap ya, kita kasih supaya ada interaksi. Kemudian kita akan tambahkan kalau misalkan fokus btn, klik 2 fokus. Ketika fokus kita akan outline-nya kita buat non. Ini untuk stylingnya nanti kita tambahkan ya. Untuk yang lain ini baru kita buat untuk username. Nah, sekarang kita akan buat untuk JavaScript-nya. Nah, pertama kita akan deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk username username elemen ya. Kita akan gunakan dokumen dot query selector. Nah, kita akan gunakan petik 2, ID-nya adalah username. Kemudian kita akan mengambil juga untuk formnya ya, konstanta form. Nah, kita akan gunakan dokumen query selector sign up ID-nya kalau nggak salah ya. Ini ID kita sign up, jadi kita akan ambil ini ke sini. Ini bukan form tapi sign up. Kita akan deklarasikan fungsi dulu, buat fungsi dulu. Pertama kita buat konstanta untuk is required. Kita akan buat is required. Nah, kita buatnya bukan seperti ini ya. Kita akan ambil seperti kita akan buat value, kemudian kita akan cek ini misalkan value sama-sama dengan 0, maka kita akan returnkan true. Kita akan returnkan false ya, bukan true. Returnkan false. Nah, kalau misalkan tidak, dia akan returnkan true. Ini kita buat validasi wajib diisi. Nah, ini kita kasih jarak ya supaya lebih bagus dilihatnya. Kita buat lagi di sini fungsi between. Oke, fungsi between nanti aja ya. Tapi kita akan pakai nanti untuk password ya. Kita buat dulu sebuah show error aja ya. Nah, kita buat tampilkan error aja dulu. Kita akan buat tampilkan error. Kita akan buat sebuah konstanta namanya show error. Di sini ada ini ya, elemen. Nah, kita akan kasih di sini input bukan elemen, karena kita akan gunakan input. Kemudian ada message-nya. Kemudian kita akan buat ambil form dari elemen. Nah, ini kita akan buat sebuah konstanta form field. Kita akan ambil dari
input nah, dari sini ya kita akan input parent elemen. Oke, kemudian kita akan add error class. Nah, berarti kita akan from fill. Pertama kita akan remove dulu ya. Kita akan from fill. Pertama kita akan class list dot remove class list dot remove suksesnya. Kemudian class list kita akan add error. Oke, kemudian ini kita akan tampilkan pesannya. Tampilkan error message. Kita akan buat sebuah konstanta error. Nah, kita akan buat tadi form field. Kita akan query selector small. Kita akan kasih inner text message-nya ya. Kita save ini untuk show error. Nah, ini kita akan buat satu lagi untuk tampilkan suksesnya. Kita akan buat konstanta sukses. Kita ambil dari input. Nah, kita akan ambil dari form field. Ambil dari field element. Nah, kita akan sama ya, from field, input, kita akan parent elemen. Kemudian ini kita akan lakukan remove class error. Kita akan remove error class. Kita akan remove class, kemudian kita akan add untuk suksesnya. Nah, setelah itu kita akan tampilkan hide, bukan tampilkan. Kita akan hide error message-nya. Kita akan hide. Kita akan ambil dari selektornya small. Kemudian kita akan kasih dia kosong. Oke, ini untuk suksesnya. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk username. Nah, kita akan cek username. Kita akan buat sebuah konstanta cek username. Nah, pertama kita akan buat variabel untuk mengecek inisialisasi dulu ya. Kita validnya false karena belum kita proses. Kemudian untuk username ini kita akan buat sebuah konstanta minimumnya dia adalah 3. Kemudian max-nya misalkan 25 ya. Ini untuk batasnya ya. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk username. Nah, kita akan ambil dari username EL value yang kita trim. Nah, kita akan cek di sini jika tidak dengan is required untuk username. Nah, jika misalkan username-nya ini tidak ada isinya, maka kita akan show error username harus diisi. Oke. Kemudian kita akan tambahkan di sini else if. Nah, jika is between-nya belum kita buat ya, kita harus buat dulu berarti ini. Ini kita buat dulu. Tadi required dulu doang ya. Fungsi between. Nah, fungsi between kita akan
buat sebuah konstanta is between, ada value, ada min. Ini kita akan isi dengan, kita kasih length aja ya, length. Berarti kita akan kasih di sini length kurang dari min atau length lebih dari max, maka kita akan ditekan false, sisanya true. Nah, length ya, min max. Nah, kemudian kita akan ditekan false dan ditekan true kalau misalkan dia tidak sesuai dengan ini ya. Oke, di sini baru kita panggil nih tanda seru is between. Kita akan ambil username. Nah, is between username dot length kemudian kita akan ambil di sini min, kemudian max. Oke, kita tambahkan kurung awalnya. Nah, di sini kita akan show error min max ini kurang ya, kita turunkan supaya mudah kelihatan. Ini juga kita turunkan, ini kita turunkan. Kita akan gunakan backtick aja ya supaya nanti kita bisa username minimal, nah bisa mendapatkan langsung ya min dan maxnya. Oke, kemudian kalau misalkan terpenuhi semua, kita tambahkan else, kita akan tambahkan show sukses valid true, kemudian kita akan returnkan valid. Oke, kita akan save. Nah, ini untuk cek username ya. Nah, kita akan gunakan dua event dari form. Pertama ketika kita tekan sign up dan ketika kita ngetik. Pertama kita akan buat event ketika submit. Kita akan ambil dulu formnya. Kemudian kita akan add event listener. Ini kita ketika action submit ya. Kita akan hilangkan kebiasaan defaultnya. Kita akan ambil di sini is username valid. Kita akan ambil dari check username ya. Nah, nanti kita tambahkan. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel yang kombinasi is username valid. Kita buat variabelnya dulu. Is from valid, kita ambil dari username. Nah, nanti kita gunakan operasi and di sini ya untuk beberapa form. Kita nanti tambahkan. Nah, kemudian di sini kita akan cek jika is form valid. Nah, baru kita akan di sini ya. Ini lakukan action submit. Nah, tapi kita tidak akan tambahkan dulu ya. Oke, kita coba ya. Kita klik, oh ya udah error. Tapi ketika ini action sign up-nya, action kliknya, ketiknya ini belum, karena kita belum tambahkan. Penting untuk action itu ada ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk action input. Nah, action input kita harus tambahkan delay ya. Jadi untuk menambahkan delay kita harus buat dulu sebuah konstanta delaynya, debounce. Nah, debounce ini kita akan ambil sebuah fn fungsi ya. Kemudian di sini ada delay, kita kasih defaultnya adalah 500 untuk delaynya ya. Nah, kemudian kita akan buat di sini sebuah variabel, sebuah timeout ID.
Oke. Kita akan return kan sebuah titik 3 untuk argumen seperti ini ya. Kemudian kita akan cek jika timeout ID, maka kita akan hilangkan dulu. Jika dia sudah ada, maka kita akan clear timeout. Yang kita clear adalah timeout ID. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan isi timeoutnya. Timeout ID kita akan set timeout. Kita gunakan arrow function. Kita gunakan tadi ya, kita gunakan fn dot apply. Nah, kita gunakan null aja, jangan pakai this ya. Kita gunakan null. Kemudian di sini kita masukkan delay. Nah, salah nulisnya ya. Delay. Nah, kita taruh ke sini delaynya. Jadi kita buat dulu fungsi debounce-nya. Oke, kita akan tambahkan di sini untuk form dot event listener, ini input ya. Kita kasih di sini debounce, tapi kita bukan cek username. Nah, ini juga kita tidak perlu tambahkan lagi delay ya. Kita akan turunkan di sini inputnya ke bawah. Kemudian ini debounce-nya juga. Nah, debounce-nya kita akan membuat ini kita kasih parameternya kemudian kita akan buat sebuah arrow row function seperti ini ya. Kita akan buat sebuah switch. Nah, switchnya kita akan target.id. Dan kita akan buat cache username. Nah, kita akan cek username jika ada, maka kita akan save seperti ini ya. Kita akan coba, kita masukkan 1W. Nah, ini akan muncul ya, harus 3 karakter. Kemudian kita masukkan lagi, masih kita tambahkan. Nah, udah hilang ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita tidak mengisi, ini harus diisi. Kalau misalkan mengisi tapi tidak kurang ada 3 karakter, ataupun misalkan ini udah masuk ya. Kalau misalkan kebanyakan, nah dia juga akan muncul lebih dari 25. Nah, dia jadinya kebanyakan. Dia akan muncul juga. Jadi ini kita sudah memiliki 2 buah action untuk validasinya ya, ketika kita nginput dan ketika kita sign up. Oke, coba kita refresh lagi. Nih, kalau misalnya kita klik, ini juga sama ya, username harus diisi. Oke, itu untuk username ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa item lagi. Nah, kalau misalkan ada username, biasanya ada email. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk email. Nah, untuk email, nah itu langsung ada ya. Email tuh, di sini sudah muncul. Ya, kita save, kita langsung ke JavaScript-nya. Nah, di JavaScript-nya kita akan tambahkan dulu untuk variabelnya. Paling atas kita scroll. Ini kita akan tambahkan sebuah konstanta namanya email EL. Kita akan ambil dari email. Oke, kemudian nah kita akan buat validasi untuk email ya. Kita akan buat validasi email. Nah, validasi email kita harus tambahkan di paling bawah aja ya, biar gampang. Kita akan validasi email. Nah, validasi email pertama kita akan buat sebuah konstanta namanya is email valid. Nah, is email valid kita akan buat sebuah fungsi, ini kita isi dengan email.
Kemudian kita gunakan arrow function seperti ini ya. Nah, kita akan buat sebuah konstanta untuk regex. Nah, regex ini cukup panjang ya. Nah, ini kita ambil, kita turunkan. Nah, ini cukup panjang. Kita akan returnkan regex, kemudian kita akan tes email. Ini kalau misalkan dia mengecek valid ataupun tidaknya. Kemudian kita tinggal menambahkan untuk cek emailnya. Sebuah konstanta. Kita akan lakukan cek email. Cek email ini kita akan buat arrow function. Kita akan let valid sama dengan false. Kemudian pertama kita akan ambil untuk emailnya menggunakan konstanta stream. Kemudian kita akan cek emailnya diisi ataupun tidak. Kalau misalkan tidak, kita akan masukkan errornya, email harus diisi. Kemudian kita akan gunakan else if. Nah, jika dia tidak valid emailnya, email valid di sini ya, kemudian maka dia akan show error email tidak valid. Misalkan else-nya, nah baru dia akan lakukan email sukses ya, validnya true, kita returnkan valid. Nah, setelah itu kita harus masukkan ke sini. Nah, kita akan tambahkan di sini cache untuk email. Nah, untuk email, nah kita akan cek email dan kita akan break ini untuk eventnya ya. Oke, kita coba ya eventnya. Nah, tidak valid. Kalau misalkan saya masukkan pojok masih tidak valid, add masih tidak valid, Gmail masih tidak valid, .com baru valid. Nah, ini untuk validasi pas saat input. Nah, pada saat submit ini juga harus kita tambahkan ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi nih. Ini kan let is username valid. Kita akan tambahkan di sini let is email valid. Kita akan ambil dari cek email. Nah, di sini kita akan tambahkan dengan menggunakan and. Jadi keduanya harus valid. Nah, baru dia akan menghasilkan true. Nah, kalau misalkan kita submit, tuh dia akan muncul error ya. Kalau misalkan kedua-duanya tidak valid. Oke, untuk email kita sudah. Nah, kalau misalkan ada email, itu harus ada password. Nah, kita akan tambahkan di sini. Oke, kita akan tambahkan untuk div kelas form field. Kita akan tambahkan labelnya password, input tipe password, kemudian ini juga sama ya, kita kasih small. Nah, sekarang kita masuk lagi ke JavaScript-nya, kita tinggal tambahin styling apa namanya, validasi. Nah, kita sudah, nah untuk validasi password kita juga harus menambahkan secure-nya ya. Di sini kita akan buat sebuah konstanta namanya is password secure. Nah, kita akan ambil dari password, kemudian kita akan gunakan arrow function. Kita akan buat di sini sebuah konstanta regex-nya ini ya. Kita akan ambil new regex seperti ini. Kemudian kita akan cek tes password ini untuk
ngeceknya ya. Nah, kemudian di sini kita akan cek password. Kita buat sebuah konstanta lagi untuk cek password. Pertama kita akan let. Nah, ini kita gunakan valid, kemudian cek password, kita ambil password DL-nya belum ada ya. Kita akan definisikan di sini. Kita belum definisikan tadi, lupa saya. Sebuah konstanta password EL dokumen password. Oke. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini sudah require-nya sudah, kemudian is password secure sudah. Nah, paling di sininya ya, password harus diisi 8 karakter. Ini kita tambahkan pesannya. Nah, ini kita kasih password harus 8 karakter kombinasi huruf besar kecil. Huruf besar kecil dan karakter. Kita coba ya. Ini sudah, kita tinggal masukkan ke sini. Mana? Nah, sini ya. Kita akan tambahkan cache selanjutnya. Kita akan kasih cache untuk password, cek password, kemudian kita break. Oke. Kita akan tambahkan di sini satu lagi. Let is password valid. Kita akan cek password. Kita tambahkan di sini nn is password valid. Kita save. Oke, pertama saya akan submit. Nah, password harus diisi. Kalau misalkan ini saya masukkan ya, yang tidak secure, nah password harus lebih dari 8 karakter kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan karakter. Nanti ini tinggal dipersingkat aja sama teman-teman, sesuaikan. Nah, misalkan kita kasih yang secure ya. Nah, dia mengembalikan hijau, artinya ini sudah lolos. Oke, ini sudah username, email, password sudah ya. Kita akan tambahkan satu lagi untuk confirm password. Nah, password biasanya ada confirmnya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini satu lagi untuk confirm, tambahkan div ini sebuah config. Nah, confirm password. Kita tambahkan lagi ini untuk confirm password. Oke. Nah, kita tinggal tambahkan lagi untuk JavaScript-nya. Nah, confirm password kita sedikit saja ya, berarti tinggal kita membuat perbandingan dengan password yang sebelumnya. Kita langsung di sini buat sebuah konstanta namanya cek confirm password. Nah, cek confirm password kita akan ambil ya. Pertama kita validnya false. Kita ambil password di EL password dari password.el. Nah, confirm password EL belum kita deskripsikan. Kita akan ambil ke sini ya, tambahkan. Kita tambahkan konstanta confirm password. Nah, kita cek di sini benar nggak confirm password ID-nya. Kita ambil, kemudian kita paste ke sini. Oke. Confirm password sudah. Oke, confirm passwordnya sudah. Kemudian kita passwordnya sudah. Ini harus diisi. Oke, kalau misalkan tidak, password harus diisi. Ini akan dicek. Jika dia tidak sama antara password dan confirm password, nah baru kita akan password tidak sama. Kalau misalkan ini dia akan ada ya. Oke, kita akan save. Nah, kita tinggal ambil ke sini. Ke sini. Kita tambahkan cache untuk confirm password. Kita akan cek, kita akan break. Oke. Kita tambahkan lagi di sini untuk confirm passwordnya. Kita akan ambil ke sini, kita tinggal tambahkan nn confirm password. Kita save. Oke, ini sudah ya. Kita akan coba. Pertama kita akan masukkan dulu untuk yang ini. Nah, udah hijau.
Kalau misalkan kita masukkan password tidak sama, dia menolak. Kita sekarang coba masukkan yang sama. Oke, dia baru confirm. Jadi kita sudah memiliki validasi ya. Kalau misalnya kita kirimkan, nah yang ini belum valid, dia harus diisi. Coba username-nya misalkan pojok kode. Oke, emailnya pojok nah ini masih belum valid, gmail.com. Nah ini baru valid semua, dia hijau, baru ini nanti ada untuk sign up-nya. Oke, untuk validasi form menggunakan JavaScript sudah berhasil ya. Jadi teman-teman bisa ambil file latihannya di kolom deskripsi di bawah. Ini memang agak panjang ya, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ketika ingin membuat sebuah form yang lebih interaktif untuk usernya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.